Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Senang Tani, lahan yang kita tanami terus-terusan sepanjang tahun dengan berbagai macam jenis tanaman. Sepanjang tahun kita tanami tentunya akan mengalami kejenuhan bahkan kerusakan tanah. Nah, hari ini kita akan membahas tentang bagaimana sih cara olah lahan yang tepat, terutama untuk memperbaiki kondisi tanah yang sudah rusak akibat ditanami terus-terusan. Jadi untuk tahu lebih lanjut, simak video kali ini sampai akhir. Halo sahabat Senang Tani, kembali lagi di channel Senang Tani bersama saya Titis. Semoga Anda tetap senang untuk menjadi petani dan semoga sahabat Senang Tani semua sehat selalu, dilancarkan rezekinya dan tentunya tetap semangat untuk bertani. Kalau di video sebelumnya kita sudah sharing bareng nih tentang faktor penyebab penurunan produktivitas tanaman akibat kerusakan lahan. Kita sudah membahas tentang revolusi hijau juga. Kali ini kita akan membahas solusinya. Nah, berkaitan dengan produktivitas tanaman, tentunya juga faktor tanah ini sangat mempengaruhi. Kalau sahabat Senang Tani semua punya suatu lahan, kemudian ditanami terus-terusan sepanjang tahun dengan berbagai macam jenis tanaman, mungkin sudah banyak yang mengalami ya. Mungkin produktivitasnya sudah tidak setinggi yang dulu, kemudian serangan penyakitnya ini semakin kompleks, serangan hamanya juga semakin banyak jenisnya. Nah, dengan adanya berbagai macam permasalahan tersebut, berarti kita perlu nih memperbaiki tanah kita supaya di musim tanam berikutnya tanaman kita ini sudah bisa tumbuh dengan maksimal lagi dan penyakit atau hama yang menyerang tanaman kita dulunya ini sudah tidak menyerang tanaman kita ke depannya. Nah, untuk mempertahankan kualitas dan juga produktivitas tanaman, kita perlu untuk melakukan olah lahan yang baik dan juga tepat untuk memperbaiki kondisi tanah yang sudah rusak. Apa saja sih hal yang perlu kita lakukan? Jadi yang pertama adalah dengan menggemburkan dulu semua permukaan lahan sahabat Senang Tani semua. Hal inilah yang juga kami lakukan di lahan ini. Ini sudah ada tanamannya ya sahabat Senang Tani, tapi ini sebelumnya kita lakukan olah lahan total dulu, yaitu dengan menggemburkan semua permukaan lahan ini. Bisa dilakukan menggunakan traktor atau dengan tenaga manusia dengan cangkul ya. Kalau di sini kami awalnya ini dicangkul dulu, bedengannya semua dibongkar, diratakan semuanya sampai rata. Tujuannya adalah untuk memaksimalkan kembali struktur fisik tanah yang mungkin dulunya ini sudah mulai mengeras karena bertahun-tahun ditanami, dan tanah yang mengeras ini juga efeknya akan berdampak buruk ke tanaman. Akibatnya akar tanaman ini tidak bisa bergerak dengan aktif untuk menjangkau air dan juga nutrisi. Jadi perlu sekali untuk menggemburkan tanah lagi, terutama kalau yang sudah bertahun-tahun ditanami. Kemudian yang kedua adalah dengan melakukan penggenangan lahan atau di sini istilahnya dilep ya, dengan air sampai ke seluruh permukaan lahan ini tergenang oleh air semua. Jadi mungkin ini salah satu step atau langkah yang sering dilewatkan oleh para petani. Sebenarnya apa sih tujuan dari penggenangan lahan ini? Yang pertama, penggenangan lahan ini bertujuan untuk mempertahankan pasokan air yang ada di lahan kita. Mungkin yang sebelumnya mengalami kekeringan parah, nah ini perlu dilakukan penggenangan lahan untuk mempertahankan pasokan air yang ada di tanah kita. Kemudian yang kedua tujuannya adalah untuk memutus siklus penyakit dan juga hama yang berada di tanah kita. Jadi mungkin kalau di musim tanam sebelumnya, tanaman sahabat Senang Tani ini ada serangan penyakitnya, bisa patek, layu, dan lain-lain. Nah, jamur penyebab penyakit tersebut sebenarnya ada di tanah kita, bertahan, dia berkembang biak di tanah kita. Kemudian mulai menyerang kalau sudah ada tanamannya. Nah, penggenangan lahan ini bertujuan untuk memutus siklus penyakit tersebut, supaya kalau nanti kita tanami, penyakitnya sudah tidak muncul lagi, dan juga untuk memutus siklus hidup hama yang bertahan di tanah kita. Banyak ya hama-hama yang berada di dalam tanah, misalnya ada ulat tanah, dan hama-hama lain yang ada di dalam tanah. Kalau kita genangi air, ini otomatis hama-hamanya juga akan ikut mati. Nah, penggenangan lahan ini bagusnya berapa lama sih? Nah, kalau di lahan kami sendiri ini, kami lakukan penggenangan lahan sampai
airnya ini surut sampai airnya habis sendiri. Jadi sampai airnya menguap atau bisa meresap maksimal ke tanah kita. Jadi tidak perlu terburu-buru untuk mengeluarkan air yang menggenangi lahan kita, tapi biarkan saja airnya ini menghilang dengan sendirinya. Kemudian setelah tadi airnya reda dan lahan kita sudah kering, yang ketiga kita perlu untuk menggemburkannya lagi. Kalau misal sahabat tani mau membuat bedengan, tentunya kita juga perlu melakukan penggemburan lagi dengan menggunakan traktor. Jadi untuk penggemburan yang pertama tadi tujuannya adalah untuk membongkar bedengan, untuk meratakan permukaan tanahnya. Kemudian setelah diairi kemungkinan tanahnya juga padat kembali ya. Jadi kita perlu untuk menggemburkannya lagi kalau misal mau dibuat bedengan untuk memudahkan pembuatan bedengannya. Nah kemudian setelah digemburkan di traktor, tanahnya sudah gembur kembali, sahabat tani bisa mengaplikasikan bahan pembedah tanah. Bisa menggunakan arang sekam, kemudian asam humat, atau bahan-bahan pembedah tanah yang lain yang tujuannya adalah untuk memperbaiki struktur fisik, kimia, maupun biologi tanah kita. Dari yang awalnya tanah kita ini sudah terlalu keras untuk diolah, dengan pengaplikasian bahan seperti arang sekam, nanti tanah kita bisa gembur kembali, kemudian porositasnya juga semakin naik, daya serapnya terhadap air juga semakin meningkat, dan tentunya ini juga bisa untuk mendukung supaya akar tanaman kita ini bisa lebih tumbuh dengan leluasa. Nah kalau di lahan kami sendiri ini kami menggunakan bahan-bahan yang pertama ada arang sekam, yang kedua ini kami gunakan dolomit untuk menaikkan pH tanah, karena dulu lahan ini juga sudah sering ditanami cabai, ditanami berbagai macam jenis tanaman sebenarnya, jadi pH tanahnya kemungkinan juga sudah mulai menurun, apalagi kalau berulang kali diaplikasikan pupuk kimia, tentunya pH tanah juga semakin turun. Nah, dengan pengaplikasian dolomit, harapannya pH tanah kita ini mulai naik kembali dan mulai optimal untuk pertumbuhan tanaman kita nantinya. Untuk pengaplikasian dolomit ini, sahabat senang tani bisa kok mencampurkannya dengan asam humat, karena dengan bantuan asam humat nanti juga proses pembenahan tanah ini bisa lebih terbantu, karena asam humat ini juga salah satu bahan pembenah tanah yang sangat bagus ya. Dia mengandung bahan organik yang sangat banyak, karena memang dia terbuat dari saripati humus yang tujuannya adalah untuk memperbaiki kualitas tanah kita. Jadi sahabat tani bisa menggunakan perbandingan 1 kg asam humat, bisa gunakan power soil itu untuk 25 sampai 50 kg dolomit. Jadi disesuaikan dengan kebutuhan ya sahabat tani. Dan untuk penggunaan arang sekam ini sebenarnya disesuaikan dengan lahan kita ya. Kalau mungkin lahannya ini sudah cukup gembur, sudah cukup banyak kandungan bahan organiknya, jadi kebutuhan akan arang sekam ini juga mungkin bisa lebih sedikit. Berbeda kalau lahannya mungkin sudah terlalu keras, kemudian terlalu liat, terlalu berpasir. Nah itu membutuhkan lebih banyak pemberian bahan organik. Jadi untuk pemberian arang sekamnya bisa lebih ditambah. Jadi sebenarnya menyesuaikan ya dengan kondisi lahan masing-masing. Nah sebenarnya penaburan bahan-bahan pembedah tanah ini memang lebih maksimal kalau kita taburkan ke seluruh permukaan lahan. Jadi tidak hanya pas kita membuat bedengan saja, tapi sebelumnya pas penggemburan lahan, setelahnya ini kita bisa aplikasikan bahan pembedah tanah dengan ditaburkan secara merata ke seluruh permukaan lahan. Dengan menaburkan ke seluruh permukaan lahan ini tentunya akan lebih maksimal hasilnya karena tanah jadi lebih homogen kondisinya. Pembedah tanahnya ini bisa bekerja secara lebih maksimal ke seluruh permukaan tanah dan tidak hanya pada bagian bedengan yang akan kita tanami. Harapannya nanti akar tanaman pun juga lebih leluasa untuk bisa tumbuh, berkembang lebih luas untuk menjangkau air dan juga nutrisi yang terkandung di dalam tanah. Nah mungkin itu saja ya sahabat senang tani, video kali ini pembahasan tentang bagaimana cara olah lahan yang tepat untuk
memperbaiki kondisi tanah yang sudah rusak, apalagi yang sudah ditanami bertahun-tahun. Semoga video kali ini bermanfaat, dan jika dirasa bermanfaat silahkan untuk di-share ke teman-teman yang lain. Jangan lupa like, komen, dan subscribe biar nggak ketinggalan video kami selanjutnya. Video selanjutnya kami akan membahas tentang pembuatan bedengan yang tepat untuk menghadapi musim hujan saat ini karena curah hujan sudah mulai tinggi. Jadi pembuatan bedengan pun perlu diperhatikan dengan benar. Jadi jangan lupa subscribe biar nggak ketinggalan video kami selanjutnya. Terima kasih, sampai jumpa, tetap semangat, jaga kesehatan, dan jangan lupa untuk selalu bersyukur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.